Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Iya, kita sudah masuk di bulan yang ke-6, pertengahan tahun ya Bapak Ibu ya. Beberapa bulan lagi sudah persiapan Natal. Cepat tidak terasa. Oke, mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Langsung ayatnya. Oke. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka mereka menangis lagi dengan suara nyaring. Lalu Orpa mencium ibu mertuanya, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Naomi berkata, lihatlah. Terus, terus. Tetapi Rut berkata, janganlah mendesakku untuk meninggalkanmu, sehingga aku pulang dan tidak mengikutimu lagi. Karena kemana engkau pergi, disitulah aku akan pergi. Dan di mana engkau tinggal, disitulah aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku, dan Elohimmu adalah Elohimku. Terus, di mana engkau akan mati, disitulah aku akan mati dan dikuburkan. Biarlah Yahweh melakukan demikian kepadaku, bahkan biarlah Dia menambahkannya, sekiranya ada yang dapat memisahkan antara aku dan engkau, kecuali ini sudah seperti ikrar atau janji orang menikah ya. Padahal antara mertua dengan menantu biasanya musuh-musuhan. Ini malah sehidup semati. Berbahagialah menantu yang mendapatkan demikian. Enggak ada yang amin. Lanjut, 1, 2, 3. Naomi melihat bahwa Ruth telah meneguhkan diri untuk berangkat dengannya. Maka ia pun berhenti berbicara kepadanya. Terus, loh kok langsung ke sini? Ada yang ngubah slide saya enggak ya? Gak ada yang ngubah kan? Seharusnya tadi di awal bukan itu, saya masih merahasiakan. Aduh. Ada yang ngubah? Oke, janganlah terus biarlah yang seperti saya kirim tetaplah seperti itu. Di mana engkau akan mati, lalu pergilah Oke, 1, 2, 3. Lalu pergilah keduanya sehingga mereka tiba di Bethlehem. Pada saat mereka tiba di Bethlehem, seluruh kota karena mereka dengan mengatakan, bukankah ini Naomi? Dan ia berkata kepada mereka, jangan panggil aku Naomi, panggillah aku Mara, karena yang Maha Kuasa telah berbuat hidupku sangat pahit. Terus? Oke, belum. Ini kisahnya Naomi dengan Ruth. Yang sering diekspos adalah kisah hidupnya Ruth. Lalu endingnya, ini happy ending Bapak Ibu. Bagaimana nanti Ruth ini menjadi nenek moyang Raja Daud dan Yesus Kristus. Menjadi orang yang sangat diberkati. Lalu kita nanti akan mempelajari bagaimana mungkin seorang Ruth yang punya masa lalu yang begitu buruk. Ruth ini berasal dari bangsa Moab. Bangsa Moab ini bangsa yang dikutuk sampai 10 generasi. Tuhan sendiri yang mengutuk. Artinya Ruth ini orang yang terkutuk. Bukan manusia yang mengutuk, Tuhan sendiri yang langsung mengutuk. Papanya, mamanya, kakeknya, neneknya, engkongnya, semuanya. 10 generasi Tuhan kutuk. Bahkan Tuhan memberikan kutukan untuk bangsa Moab ini binasa. Enggak main-main. Tapi bagaimana mungkin orang yang terkutuk berubah menjadi orang yang sangat diberkati, bahkan melahirkan generasi Yesus Kristus. Kalau kita mempelajari asal-usul bangsa Moab ini lahir dari
Lot bersetubuh dengan anak kandungnya sendiri. Ketika Lot bersama istrinya keluar dari Sodom dan Gomora, istrinya melihat ke belakang, jadilah tiang garam. Lalu mereka pergi ke tempat pengasingan yang tidak ada manusia di sana. Lalu kedua anaknya berkata, mungkin tidak ada lagi di sini laki-laki. Kalau di Jakarta banyak. Tapi di sini tidak ada. Siapa tahu melalui orang tua kita sendiri Tuhan memberikan keturunan. Gampang ya mengatasnamakan Tuhan. Melakukan dosa yang bejat mengatasnamakan Tuhan. Lalu dikasihlah papanya mabuk. Yang pertama masuk anak yang pertama. Lahirlah namanya Moab. Putri yang kedua masuk, bersetubuh, lahirlah yang kedua, lahirlah Amon. Jadi inilah bangsa Moab latar belakangnya yang menjadi musuh bebuyutan atau musuh utama bangsa Israel. Bahkan yang menyewa Bileam, Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel itu adalah Moab. Jadi perhatikan, bagaimana Rut bisa mengubah dari bangsa yang terkutuk menjadi orang yang terberkati. Kutuk itu berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Naomi juga merasa hidupnya terkutuk. Tuhan yang melawanku. Aku pergi dengan kelimpahan, tapi aku pulang dengan berkekurangan. Aku pergi bersama suami dan anak-anakku. Tapi di tengah perantauan, suamiku meninggal, anak-anakku meninggal. Bapak Ibu bisa membayangkan penderitaan apa yang dialami Rut? Itu tangisan atau ratapan yang tidak bisa kita gambarkan kalau tidak dialami sendiri. Saya kehilangan orang tua saja, 1 bulan badan saya rontok. Ketika papa saya meninggal, ketika mama saya meninggal, saya berteriak sedemikian rupa. Bagaimana kalau orang tua yang melihat anak yang ditimang-timang itu sekarang sudah meninggal. Bulan yang lalu, anak dari kakak saya yang nomor 3, saya nomor 4, kakak saya yang nomor 3, anaknya usia 1,5 tahun meninggal karena sakit, keluar masuk. Sudah kita doakan, sudah dibawa ke rumah sakit, meninggal. Dan itu sampai hari ini kakak ipar saya itu tidak bisa melupakan, dia menangis terus. Bahkan tengah malam membangunkan suaminya, ayo kita lihat anak kita, dia kehujanan, kedinginan, kita bawa selimut. Padahal anaknya sudah ada di kuburan. Ratapan tidak berhenti. Bayangkan ini Naomi, suaminya, anaknya, artinya tidak ada lagi yang sisa. Kalau kakak saya, 5 anaknya masih ada 4 lagi. Masih ada penerusnya. Naomi sama sekali tidak ada yang sisa. Karena itu tangan Tuhan yang menghantam, yang menghancurkan, yang menggagalkan saya. Penafsiran dari Naomi. Dari sinilah kita akan belajar bagaimana mengubah kutuk menjadi berkat. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sehingga aku pulang dan tidak mengikutimu lagi. Karena saya belajar dan meneliti, kenapa sih Rut ini mau mengikuti Naomi? Padahal sudah tidak ada lagi yang sisa. Kalau mertuanya, ibu mertuanya kaya, maklum ya Bapak Ibu ya. Ini miskin pol. Sama sekali tidak punya apa-apa, rumah tidak punya. Kalau punya anak masih mendingan. Sampai Naomi berkata,
Apa yang kamu lihat dariku? Aku sudah tua, tidak mungkin lagi saya menikah, kata Naomi. Kalaupun saya menikah punya anak, belum tentu anaknya Naomi itu nanti mau sama Ruth. Karena Ruth waktu itu nantinya sudah jadi oma-oma. Sudah tua. Siapa yang mau? Jaraknya mungkin 30 tahun. Oke, Naomi setuju, Ruth setuju. Belum tentu nanti anaknya Naomi setuju. Masa saya nikah sama oma-oma? Mustahil. Apa yang dilihat oleh Ruth? Saya mempelajari mungkin Ruth ini ya, orang miskin kah? Orang melarat kah? Orang yang banyak utangnya kah? Sehingga dia takut ditinggal Ruth, nanti ketika takut ditinggal Naomi, ketika Naomi pergi nanti penagih utang datang. Itu asumsi yang pertama. Jadi kalau kita menggali firman, kita harus munculkan asumsi-asumsi kenapa Ruth ini mau mati-matian. Bahkan di mana engkau mati, di situ aku mati. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali kematian. Sampai seradikal itu. Ternyata setelah saya selidiki, biasanya kalau orang suka berutang atau kehidupannya buruk, maka perjalanan hidupnya akan berulah lagi, akan kembali lagi, akan kumat lagi karakter yang buruk itu. Tapi kita lihat perjalanan hidup Ruth bersama Naomi sampai akhirnya tidak pernah memunculkan kalau Ruth itu jahat. Kalau Ruth itu suka minjam uang, enggak pernah. Akhirnya asumsi yang pertama itu gagal. Baru saya munculkan lagi asumsi yang kedua. Kenapa Ruth mengikuti Naomi? Di sini. Kita baca lagi ya. Yuk sama-sama kita baca. Belum. 1, 2, 3. Maka mereka menangis lagi dengan suara nyaring. Lalu Orpa mencium ibu mertuanya. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Naomi berkata, lihatlah ipar perempuanmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada stop. Di sini letak penekanan Naomi, lihatlah iparmu sudah kembali kepada bangsa yang terkutuk. Sudah kembali kepada penyembahan berhala. Sudah kembalilah kepada bangsamu yang terkutuk itu. Kembalilah kepada berhala-berhalamu itu. Di sini garis penekanan Naomi. Naomi suaminya meninggal, anaknya meninggal. Saya tidak pernah membaca kalau Naomi itu meninggalkan Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan-Tuhanan. Justru ketika dia mendengar Tuhan melawat umatnya di Yerusalem, dia percaya kepada Tuhan dan kembali ke Yerusalem. Walaupun sesuatu yang pahit dialami oleh Naomi, dia tetap percaya kepada Tuhan. Naomi tidak pernah datang ke dukun mencari atau meminta petunjuk seperti Saul. Kenapa ya suamiku meninggal? Kenapa ya anakku? Kenapa ya kedua putraku meninggal? Tidak pernah bertanya ke dukun. Banyak orang yang susah. Terlalu susah. Akhirnya mengambil keputusan. Tidak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Kalau bisa ke dukun, ke paranormal, kan tidak menyakiti orang lain. Untuk pelaris. Atau cari jodoh dulu di dukun. Cari pasangan dulu ke dukun. Dilihatlah gadis-gadis yang cantik di Jakarta. Ngomong secara langsung gak berani, tak datangi dukun. Cinta ditolak, pengalaman. Mbah dukun, dibawa syaratnya. Dukunnya berkata, besok bawa ayam hitam warna putih. Gimana itu? Ayam hitam warna putih. Ayam hitam kulit putih. Karena memang syarat dari dukun ini nyusahin. Ada keluarga datang ke dukun mau berobat. Ini beras ini dihitung sampai 1000. Jangan lebih, jangan kurang. Pas 1000.
hitung satu persatu. Bapak Ibu pernah hitung beras? 1, 2, 3, 4, 5, 800, 801, 802, 802. Mak, datang tulang. Tadi berapa Pak Erwin? Ulangi dari awal lagi. Sampai terus. Nggak jadi-jadi. Nyusahin. Kalau Tuhan kan gampang. Percaya, itu saja. Tapi manusia sukanya yang susah. Pergi ke Gunung Kawi. Pergi ke kuburan. Minta kesembuhan, yang mati itu juga mati karena sakit. Minta kekayaan, yang mati juga stres karena miskin. Bawa rokok lagi ke kuburan. Selama hidup gak pernah dikasih uang rokok tuh. Setelah mati bawa rokok. Jisamsu lagi yang mahal loh. Tapi Ruth melihat ketika papa mertuanya meninggal, ketika iparnya meninggal, ketika suaminya meninggal, Naomi tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap bangga kepada bangsanya. Pergilah kepada bangsamu. Pergilah kepada ilahmu. Karena itulah poin yang pertama yang saya munculkan dari ini adalah hidup dalam iman. Ruth melihat mertuanya ini teladan iman. Kadang teladan iman ini bukan ketika kita diberkati berlimpah-limpah, justru ketika kita sukar, kita tidak meninggalkan Tuhan. Itu yang dialami Daud. Ketika dia di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah binatang, teman ngomongnya hanya binatang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Sebagai orang tua, wariskanlah iman kepada anakmu. Sebagai orang tua, tunjukkanlah iman itu kepada anakmu. Ketika logika berhenti, iman tetap berjalan. Anak itu akan melihat bagaimana perjalanan orang tua dalam mengikuti Tuhan selama hidupnya. Maka anak-anak itu akan melihat dan mengikuti teladan iman dari orang tuanya. Inilah yang dipegang oleh Ruth. Dia melihat mertuanya mengandalkan Tuhan. Wah, kalau nanti anak saya menikah, saya merindukan menantu saya seperti ini ya. Dia ngomong, kemana papa mertua pergi, disitulah aku pergi. Tapi banyak sekali ya, tidak mau anak menantu perempuan satu rumah. Bahkan banyak yang menyimpulkan permasalahan rumah tangga itu karena mertua. Kalau ada mertua di rumah, repot. Tapi Ruth mengajarkan kepada kita. Ternyata ceritanya tidak demikian. Ruth mengajarkan bahwa hidup bersama mertua itu adalah hidup di dalam iman. Kita menyaksikan bagaimana Adam dan Hawa membatalkan perkataan orang yang mengatakan bahwa mertua adalah sumber masalah. Di Taman Eden tidak ada mertua. Di Taman Eden tidak ada ipar-ipar. Di Taman Eden tidak ada yang lain, hanya suami istri. Seharusnya rumah tangga mereka berhasil dong. Seharusnya rumah tangga mereka sukses dong. Tapi rumah tangga mereka gagal total. Karena mereka meninggalkan imannya. Mengikuti si dukun, si iblis. Siapa yang mengikuti ajaran si iblis, keluarganya akan hancur. Tapi siapa yang terus bertekun di tengah kesukaran, dia mengandalkan Tuhan. Dia akan melihat masa depan yang baik. Pak, bagaimana jika mertua itu, jika orang tua itu tidak menjadi teladan iman? Oke lah Naomi, baik ya.
Karena Naomi memiliki iman bisa diwariskan dan Ruth melihat teladan iman bisa diikuti. Kalau mertua saya Pak, bukan teladan iman. Bukan pahlawan iman. Kalau orang tua saya Pak, membuat hati terluka. Membuat hidup pahit. Bagaimana Pak? Ada kisah di dalam kitab suci. Di mana orang tuanya tidak punya etika, tidak punya tanggung jawab. Bahkan mertuanya sendiri meninggalkan dia. Tapi ketika dia sukses, dia tidak pernah membalas mertuanya, dia tidak pernah membalas orang tuanya. Bapak Ibu tahu siapa namanya? Daud. Ibu Yanti katanya. Amin. Jadilah sesuai imanmu. Daud ditinggalkan oleh orang tuanya. Dilupakan oleh orang tuanya. Kalau zaman sekarang, coba kalau orang tua seperti itu langsung berusaha pingin membalas perbuatan orang tuanya. Tunggu nanti aku sukses. Tunggu nanti aku berhasil. Tetapi setelah Daud berhasil, dia tidak mengingat kejahatan mertuanya. Dia tidak mengingat kejahatan orang tuanya. Justru dia menjadi penolong keluarganya, bahkan penolong keluarga mertuanya. Akhirnya pecahlah kerajaan Israel menjadi dua. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan yang utara itu mengikuti 10 suku. Kerajaan selatan diikuti 2 suku. Sukunya Raja Daud dan sukunya mertua Daud. Tetap digandeng mertuanya. Jadi jika orang tua tidak menjadi teladan iman, biarlah anak yang menjadi teladan iman bagi orang tua. Amin. Daud mempraktekkan itu, dia berhasil. Tapi seharusnya orang tua yang harus menjadi teladan iman. Sehingga dikatakanlah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Ini adalah iman yang diturunkan. Jadi iman menghasilkan kasih. Iman menghasilkan kesetiaan. Dan iman menghasilkan karakter. Dan ini dilihat oleh Ruth kepada Naomi. Mertua yang penuh kasih. Mertua yang setia kepada Tuhannya. Mertua yang memiliki karakter yang menaungi menantunya. Iman menghasilkan kasih, bukan menghasilkan kebencian. Jadi jika ada orang Kristen yang mengikuti Yesus katanya, tapi di dalam hatinya penuh dengan kebencian, bahkan lebih parahnya lagi, benci dengan mertua, benci dengan orang tua. Ingat, iman itu menghasilkan kasih. Kalau ada kepahitan kepada keluarga, ayo bereskan. Engkau adalah orang yang beriman. Amin. Iman itu menghasilkan kesetiaan. Di mana engkau mati, disitulah aku mati. Bangsamulah bangsaku, Elohimmu adalah Elohimku. Tidak gampang meninggalkan pasangan. Zaman sekarang gampang sekali meninggalkan pasangan. Tidak cocok, cerai. Kalau ditanya, kenapa ibu mau cerai? Tidak dirasakan lagi kasihnya Pak. Udah dingin. Mudah sekali. Padahal dulu kalau saya di kampung halaman ya, ada suami istri yang istrinya dikejar-kejar pakai parang. Enggak cerai-cerai itu. Saya lagi asik nyanyi Merdu Holongkah. Lagi asik-asik, istrinya langsung masuk ke got. Tolong, jangan beritahu suami. Ini benaran Bapak. Jangan beritahu suami. Masuk ke got. Kami nyanyi. Dapotona setokin peito. Datang suaminya. Lihat istriku enggak? Ini benaran Bapak. Lihat istriku enggak? Lihat istriku enggak? Kasih parangnya ke jalan. Lihat istriku enggak? Enggak cerai-cerai itu. Malah makin banyak anaknya. Sekarang enggak dikasih uang jajan mau cerai.
Enggak pulang 1 minggu sudah mau cerai. Kabar buruk sudah mau cerai. Rapuh. Iman itu menghasilkan kesetiaan. Makanya anak-anak muda, ingat, siap enggak hidup tua sama pacarmu yang sekarang? Kalau tidak siap hidup tua, jangan sampai baru menikah, pastor saya mau cerai. Saya tidak kuat. Bukalah mata lebar-lebar. Pacaran itu bukan menikahi ketampanan dan kebaikan. Tapi harus siap menerima keburukan dan kesalahan dan menerima masa lalunya. Karena dia adalah yang akan menjadi teman sampai engkau tua, seperti Rut berkata, di mana engkau mati, disitulah aku mati. Iman menghasilkan karakter. Jadi iman adalah harta yang paling berharga. Bapak Ibu, mari wariskan harta yang paling berharga. Kalau ada orang tua mewariskan harta duniawi, puji Tuhan, itu bonus. Kalau saya menerima warisan utang. Jadi kalau anak-anak nanti ada yang diwariskan harta, itu adalah bonus. Yang terpenting adalah iman yang harus diwariskan. Wariskan iman kepada anak-anak, masa depannya sungguh ada. Yang terakhir, mari kita baca 1, 2, 3. Maka Boas berkata kepada para tua-tua dan kepada semua orang tua, kamulah para saksi pada hari ini bahwa aku telah membeli semua yang menjadi milik Elimelek dan semua yang menjadi milik dan Mahlon dari tangan Naomi. Terus, dan juga Rut wanita Moab, istri Mahlon itu telah aku beli sebagai seorang istri untuk menegakkan nama orang yang meninggal itu atas warisannya, supaya nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya. Dan dari pintu gerbang tempat tinggalnya, kamulah para saksi pada hari ini. Ternyata yang terakhir ini yang terpenting dari yang pertama. Yang pertama itu dunia bisa lakukan. Itu sangat penting. Tapi yang terpenting yang kedua adalah hidup dalam anugerah. Hidup Rut berubah setelah ditebus oleh Boas. Disinilah perubahan yang drastis. Dari yang terkutuk menjadi yang diberkati. Dari yang miskin menjadi kaya. Dari orang yang penuh dengan air mata, sekarang penuh dengan sukacita. Setelah Rut hidupnya ditebus oleh Boas. Boas menemukan Rut. Lihat Bapak Ibu, inilah perbedaan agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Agama Kristen itu berbicara tentang penebusan, bukan tentang perbuatan. Agama Kristen itu berbicara tentang karya Tuhan, bukan tentang upaya manusia. Akhir-akhir ini yang dipus adalah bagaimana kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan lagi kita menghayati bagaimana Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Kita lihat, Boas menebus Rut. Orang asing diterima. Ini gambaran. Ini adalah kristologi. Yang dimana penggenapannya adalah Yesus menebus manusia. Perempuan itu sering digambarkan sebagai gereja Tuhan. Rut ini sebagai gambaran gereja Tuhan, umat Tuhan. Yang awalnya seperti Rut. Rut yang terkutuk, kita yang terkutuk. 10 generasi, bahkan generasi-generasi seterusnya terkutuk. Bahkan sudah ditentukan binasa.
Tapi setelah bertemu dengan Boas, bukan menjadi yang diberkati saja, melainkan melahirkan para raja-raja dan melahirkan raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Setelah dia bertemu dengan Boas. Setelah kita bertemu dengan Yesus Kristus, penebus yang agung itu, maka kita yang terkutuk diubah menjadi orang yang diberkati. Karena itu saya selalu menekankan kepada jemaat Tuhan. Ingat, kamu itu orang benar, orang yang diberkati. Jangan lagi hidup seperti orang terkutuk. Jangan lagi hidup seperti orang berdosa, suka sesama jenis, suka menipu, suka berbohong, suka berdusta. Ingat, kamu orang benar. Kamu orang kudus. Kamu orang yang sudah ditebus. Bahkan warga kita adalah warga surga. Ini yang harus ditanamkan. Katakan, saya orang benar, 1, 2, 3. Saya orang benar, saya orang kudus, 1, 2, 3. Saya orang kudus. Kita orang benar. Ketika kita berbuat jahat, ingat, aku kan sudah ditebus. Aku bukan lagi bangsa terkutuk. Aku sekarang adalah warga surga. Aku bukan lagi keturunan Moab. Aku adalah keturunan dari garis yang sudah diberkati, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, engkau butuh anugerah. Semua butuh anugerah. Tanpa anugerah, maka hidup itu menjadi sia-sia. Rut menerima anugerah. Daud menerima anugerah. Yusuf menerima anugerah. Anak muda yang tinggal sendirian, yang di dalam penjara, tetapi dia menerima anugerah. Yesus menebus manusia, orang berdosa diterima. Orang yang dosa dibayar, lunas disalib, di atas kayu salib, kutuk diganti dengan berkat. Dan menjadi anak-anak Elohim. Kalau Rut ditebus dari orang asing, diterima menjadi orang Yahudi. Sekarang kita orang berdosa diterima menjadi warga surga. Rut, harga penebusan dibayar lunas. Kita, dosa kita dibayar lunas di atas kayu salib. Rut, hidupnya dipulihkan. Kita di dalam Yesus, kutuk diganti dengan berkat. Rut, identitas baru diberikan. Kita di dalam Yesus, identitas kita adalah anak-anak Elohim. Rut dari orang asing menjadi bagian keluarga dan menjadi warisan. Kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Elohim dan ahli waris. Jadi gambaran Rut itu gambaran orang percaya yang terkutuk menjadi diberkati. Yang hina dipermuliakan. Jika selama ini Bapak Ibu merasa seperti kehidupan terkutuk, seperti Naomi, tangan Tuhan menekan hidupku. Akhirnya Naomi menarik perkataan itu. Bukan tangan Tuhan yang menekan hidup kita. Tangan Tuhan yang menyertai, melindungi, membimbing, menolong dan memberkati hidup kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Kesimpulannya, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Anugerahnya melayakkan, orang yang berdosa diampuni, orang yang terkutuk diberkati, orang yang terhina dipermuliakan, orang yang miskin diperkaya. Jadi orang yang terkutuk itu diubah. Cara mengubah kutuk menjadi berkat. Hiduplah di dalam iman. Oleh karena anugerah Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam Yesus dan berjalan di dalam iman, kutuk tidak akan pernah terjadi di dalam hidupmu. Kutuk tidak akan pernah tinggal di dalam keluargamu. Karena semua kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Katakan amin. Engkau bukan orang yang terkutuk. Tapi Pak, banyak pergumulan persoalanku.
bertubi-tubi, tidak kunjung selesai. Ya, Ruth mengalaminya, Naomi mengalaminya. Tapi bukan berarti masalah yang kita alami itu masalah yang datang dari Tuhan. Justru lewat masalah itu Tuhan membimbing, menuntun, dan membawa kita kepada anugerah itu. Walau mungkin gunungmu belum berpindah, masalahmu tetap ada. Tetaplah percaya. Walau mungkin saat ini kita belum melihat, mungkin kita sudah berdoa, berpuasa, keadaan ekonomi masih tetap sama, pekerjaan masih tetap sama, keadaan keluarga masih tetap sama. Tapi kita merindukan sesuatu yang lebih baik dari Tuhan. Maka siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan melihat masa depan yang baik. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan melihat masa depan yang diberkati. Sebab di dalam Yesus ada kepastian. Bukan mudah-mudahan. Kita tidak mengenal istilah mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu bahasa agama seberang. Tapi bahasa kita adalah percaya, iman, yakin. Di dalam Yesus masa depanmu pasti diberkati. Tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Yesus masa depanmu terjamin. Tidak ada mudah-mudahan. Yesus yang berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku memberikan kelegaan. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dengan segala kelimpahan. Yesus sudah mendatangi kita, mari responi. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan, karena tidak ada ruginya mengikuti Tuhan. Yang ada adalah untung. Tidak ada rugi ikut Tuhan. Tidak ada rugi ikut Tuhan. Semuanya adalah untung. Bukan hanya hidupmu yang untung. Masa depanmu, keturunanmu, Tuhan jagai, pelihara. Dari wanita Moab yang terkutuk, Tuhan sendiri yang mengutuk. Berubah setelah ditebus. Karena ada penebusan, seharusnya kutukan itu berlaku. Kutukan tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Siapapun manusia yang sudah dikutuk, harus dikutuk, terkutuk selamanya. Tidak bisa dibatalkan. Harus ditebus. Artinya ditebus. Harus ada yang mengalami sebagai terkutuk. Dan Yesus yang mengalami sebagai terkutuk di atas kayu salib. Cara matinya Yesus, cara terkutuk. Supaya kutuk kita yang dipindahkan di tubuhnya. Cara Yesus mati dengan cara berdosa. Dia dijadikan dosa. Yesus serius atas hidupmu. Yesus serius atas masa depanmu. Dan kabar baiknya, Yesus serius membangun keluargamu. Seriuslah akan Tuhan. Karena Yesus sangat serius bagimu. Ingat, kutuk hanya bisa diubah di dalam Yesus. Di luar Yesus, sampai akhir zaman, manusia itu tetap terkutuk. Tapi di dalam Yesus, kutuk sudah berhenti. Berkat yang mengalir sampai keturunanmu, sampai Yesus datang kedua kali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari angkat pujian ini. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Katakan. Jiwaku bertanya
maka masih ada harapan. Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Sama-sama katakan, Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. mari jemaat Tuhan angkat pujian ini yang ada di Zoom, di TikTok, semuanya katakan. Melewati tangisan, Jemaat Tuhan katakan, kami percaya. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu dengan iman, sama-sama katakan. walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari jemaat sendiri angkat pujian ini
Dengan iman katakan. Kita akan masuk dalam pengurapan minyak. Di dalam Yesus, dalam hidupmu, dalam keturunanmu tidak ada lagi kutuk. Semua sudah diberkati. Karena hidupmu sudah masuk di dalam anugerah-Nya. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang mengurapi, memberkatimu. Engkau hidup selamanya. Berkat Tuhan berlimpah kasih. Pengurapan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Boleh jemaat Tuhan maju ke depan. Tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia, walaupun gunung itu tak berpindah, tak percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, bergapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walau gunung itu tak berpindah, kami punya Tuhan yang besar. Kami puji Engkau Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu ajaib. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku
arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Semua yang ada, baik yang ada di TikTok, di Zoom, terima pengurapan Tuhan. Ada keluarga Pak Nam, ada Pak Diki, ada keluarga Risa, ada keluarga Ibu Sran, Jesiana, Bu Lin, keluarga Bu Maroro, keluarga Ibu Joyce. Semuanya diberkati di dalam nama Yesus Kristus, semua diurapi. Yang ada di Zoom di dalam nama Yesus Kristus, keluarga Ibu Fani, keluarga diurapi Tuhan, dilindungi dan menjadi langganan berkat Tuhan. Keluarga Pak Ringo, keluarga Ibu Rinda, semua dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah kami dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah hidup di dalam anugerah, kami sudah ditebus, dan kami ingatkan diri kami sendiri, kami ini orang yang sudah ditebus, orang benar, orang kudus, kami bukan orang berdosa. Karena itu kami mau hidup kami menjadi benar, perbuatan kami menjadi benar, karena Tuhan sudah menebus kami, dan kami mau hidup di dalam anugerah itu, berjalan di dalam iman. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti berkati. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan persepuluhan kami. Kami percaya Tuhan, lewat persembahan persepuluhan kami ini sebagai ungkapan iman kami bahwa Tuhanlah sumber berkat kami, Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami percaya belalang, pelahap, pelompat, pengerik, Tuhan jauhkan, Tuhan hardik dalam hidup kami. Karena hidup kami sudah di dalam Yesus. Kami membawa persembahan persepuluhan sebagai ungkapan syukur kami, tanda terima kasih kami, bahwa kami percaya Tuhanlah yang memelihara, Tuhan yang memberkati. Kami siap memberi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penyertaanmu, Bapak Ibu boleh maju ke depan. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiran, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman tambahan.
diberitahukan kepada semua pengerja di tempat ini bahwa nanti kita akan ada fellowship bersama setelah ibadah ini. Setelah nanti makan siang bersama, kita akan ada fellowship bersama. Jadi untuk para pengerja diharapkan untuk tetap tinggal di tempat setelah makan siang. Mungkin saya ingin menyapa untuk ada Bapak, Ibu atau saudara yang baru pertama kali datang ke tempat ini, di tempat ini pada hari ini. Ada 1 orang di situ, ada 2 orang juga di sini. Ya, kami mengucapkan selamat datang di Gereja YS Jakarta. Kami mengundang semuanya untuk kita bisa sama-sama terus bertumbuh bersama di tempat ini karena kita adalah satu keluarga. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan sukacita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencinta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, Kau yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sama-sama angkat tanganmu saudara. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. One, two. Kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama dengan iman. Great is our God. Saya mau lihat tangannya, bertepuk tangan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama kita melompat lagi dia. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan iman saudara, saudara. Biar musik memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama. Hey. Sorakan. Hey. Sama-sama angkat tanganmu saudara. Dengan iman. Kami rindukan kuasa lawananmu, Kami rindu Tuhan. kebangkitan pasti terjadi. Pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian.
mau bertepuk tangan di atas kepalanya? Amin. Yes. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, datanglah. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Katakan amin. Jangan lupa Bapak Ibu, hari Sabtu ini kita ada acara Charity MBG. Makan apa itu? Bergizi gratis jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Untuk 300 orang makan gratis di depan gereja. Tim Charity kita sudah siap. Sepertinya akan masak di gereja hari Jumat ya. Katanya mereka siap tidur di gereja. Tapi sudah ada pemberitahuan tidak boleh laki-laki masuk. Khusus ibu-ibu semua yang masak. Untuk memberikan 300 orang makan. Kita siap menjadi berkat. Amin. Kalau Yesus kasih 5.000 orang makan, nanti S Jakarta akan kasih 5.000 orang makan. Amin. Bukan hanya kasih 5.000 orang makan, Tuhan Yesus kasih juga gedung buat Yes Jakarta. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesus HaMashiach. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesus HaMashiach, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Hidupmu tidak lagi di dalam kutuk tetapi dalam berkat-berkat-Nya. Kita akan berjalan dalam anugerah ke anugerah, dari kemuliaan ke kemuliaan. Sehingga keluargamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, anak-anak diberkati, studimu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati, segala aspek hidupmu diberkati dan dibuatnya berhasil. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Yeshua HaMashiach bless you.